Iye, Surah Bara antara Kalteng. Hai, kali ini Bara Kalteng balik lagi nih dengan aku host Rini Andriani dan aku nggak sendirian. Sekarang aku ditemenin salah satu teman aku yaitu Dita Aulia sebagai co-host atau yang bisa mencairkan suasana kalau aku lagi ngeblank ya. Dan kali ini nih, bintang tamu kita yaitu adalah Kak Iga. Hai semuanya. Nah, di sini nanti kami bakal bahas tentang skincare ya guys, skincare dan makeup karena kebetulan Kak Iga ini adalah beauty vlogger di Palangkaraya. Semoga penyebutan aku nggak salah. Benar banget. Tapi aku kenal Kak Iga bukan dari makeup. Dari mana tuh? Kue cubit. Oh, dari kue cubit, dari dagangan aku ya. Waktu masih ini Kak, belum ada di langit. Nah, masih di gerobak ya, di pinggir jalan. Itu kan jarang ada yang jual kue cubit. Aku aja nggak tahu kalau ada kue yang namanya kue cubit. Oh, Taunya dari situ. Iya, bener-bener. Kan awalnya emang itu ciri khasnya bukan ciri khas ini ya, ciri khas Jakarta. Iya, jadi aku bawa ke sini karena aku tahu nggak ada yang jual gitu loh. Iya, taunya lembab. Orang kampung kita mah. Oke, nah sekarang aku mau bahas masalah skincare dan kebetulan kenapa aku ngajak Dita juga karena Dita ini salah satu penjelajah skincare juga Kak. Dari sama aku juga lah. Kita berapa kali breakout parah. Karena kita acne Prone ya, oke. acne fighter. Fighter. Lebih tepatnya lebih ke acne warrior, jangan fighter, tapi kalian tuh warrior gitu yang berusaha memberantas jerawat ya di wajahnya. Biar ada kredit lah buat diri kita kan, karena berjuang juga kan, bener. Nah kalau Kak Iga sendiri, kalau menurut aku ya, Kak Iga tuh kayak nggak punya masalah di muka loh, serius. Jerawat, kamu nih? Nggak kan jerawat enggak. Paling mentok kalau misalnya kakak ngehapus makeup mungkin itu karena pengaruhnya ya kayak di kantung mata. Itu tapi kalau jerawat atau masalah yang lain kayak aku ngeliat nggak ada, tapi nggak tahu ya kalau Kak Iga ngerasain. Nah, pertama kali Kak Iga kenal skincare tuh dan produk apa tuh yang kakak pakai? Pertama kali aku kenal skincare itu kayaknya awal-awal kuliah, dan waktu itu iseng-iseng aja jalan ke toko skincare di mall gitu. Pas di mall kebetulan aku tertarik sama produk Korea gitu kan awal-awalnya. So boleh disebutin gak nih produknya apa? Siapa tahu mengiklanin. Iya, produk Korea itu Laneige kan waktu itu lagi booming nih awal-awal masuk ke Indonesia. Laneige kebetulan aku konsul nih sama kayak salesnya gitu. Aku bilang jenis kulitku apa, concern aku di kulitku apa. Terus pada saat itu juga kebetulan ada promo. Nah pas ada promo ya udah aku cobain, aku beli dan ternyata cocok gitu. Dan gimana ya, kayak takut-takut juga sih awal-awal cobain skincare kan masih nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi ternyata pas nyoba ternyata ada efeknya dan emang berasa juga di wajah, di kulit kita jadi lebih elastis dan lebih seger, nggak terlihat capek, nggak terlihat kering gitu loh. Jadi itulah pengalaman pertama aku yang aku ingat banget sih. Mungkin hebat juga sih salesnya ya, nawarin kayak ini lagi promo loh, mumpung jadi kamu beli satu rangkaian A sampai Z gitu. Beli. Tapi sebelumnya udah pernah pakai skincare? Belum, jadi kayak cuman bahkan nggak pakai sunscreen dulu. Aku kan nggak tahu betapa pentingnya sunscreen dulu. Jadi kayak taunya cuman pakai kayak BB cream, bukan BB cream ya, lebih ke makeup sih, nggak ke skincare-nya gitu. Bedak gitu kan. Berarti duluan makeup kalau ya daripada skincare ya? Lebih dulu makeup, dan emang lebih tertariknya sama makeup daripada skincare dulu awalnya. Gitu. Terus kalau menurut kakak yang paling, nah kayak yang tadi kan kakak pertama kali skincare pas pas awal kuliah kan? Iya. Produk apa tuh kayak serum atau kakak nyoba? Itu semuanya dari toner, essence, toner, essence, terus ke serum, terus ada sleeping mask, sleeping mask, ada eye cream ya, sampai ke sabun mukanya dan segala macam. Pokoknya semua dijejelin sama mbak sales Laneige itu, dan aku beli semuanya dong. Dengan percaya dirinya aku kayak oke, aku beli. Dan mumpung gitu. promo juga. Dan emang bener-bener mbak tuh, iya mbak pasti nggak akan nyesal gitu. S3 marketing. Iya, tapi bener kok. Karena emang berkualitas sih produknya. Jadi kayak Emang terkenal nggak nyesal. Lain cerita kalau aku nggak beli produk itu mungkin aku akan menyesal. Tapi masih pakai sampai sekarang Kak? Sebagian. Nggak, karena kan kulit sejalannya umur kita, kulitnya berubah, kebutuhannya juga berubah gitu. Iya sih. Itu aku masih muda gitu, yang wild and free gitu. Enak Sekarang ya kan udah nggak muda. mengawali skincare langsung sepaket. Kita mikir beli serum aja
Lihat dulu nih perbandingan harganya nih. Bakal cocok. Lah habis itu kan mikir lagi bakal repurchase atau enggak gitu kan. Maksudnya enggak semua dari serangkaian itu cocok sama aku gitu. Pasti ada rasa-rasa yang aduh kurang enak deh pakai ini gitu. Tapi emang kulit kakak tuh jenisnya emang kayak sensitif atau Enggak sensitif sama sekali. Kulit aku tuh kombinasi normal to dry. Jadi kayak ada bagian yang dry, ada yang oily juga. Jadi kombinasi. Jadi emang agak tricky untuk cari skincare yang bisa membantu aku buat ngatasin bagian oily-nya dan bagian keringnya. Jadi memang harus aku pikir nih, yang bagian sini aku kasih yang untuk dry, yang bagian sini aku kasih yang untuk Kayak oily di-mix gitu. Iya bener. Oh, berarti sekali pakai skincare kakak tuh Lumayan banyak, lumayan aku kombinasi. Kalau Stepnya nggak banyak, misalnya paginya aku pakai, malamnya aku pakai gitu. tapi kan biasanya ada bagian di sini yang berminyak atau di sini yang kering. Itu biasanya makanya skincare-nya kayak di sini. Aku yang khusus kering. berminyak T-zone, Ah, bagian jidat, hidung, dan dagu. Bagian sininya kering. Jadi gitu. waktu T-zone untuk T-zone itu khusus pakai skincare yang berminyak aja. Yang emang istilahnya untuk mengurangi sebum di wajah, kayak dan juga yang untuk mengecilkan pori-pori dan juga untuk mengurangi komedo dan segala macam gitu. Itu sih yang Jadi penting. nggak dipakai sampai ke bagian keringnya. Nggak pakai tapi nggak Oh, banyak. nggak pakai, oh. Jadi kayak di sini yang difokusin, terus sisa-sisanya aku lebar-lebarin ke samping gitu. Soalnya aku pernah baca kan Kak, kalau misalkan kayak kulit kombinasi itu biasanya, makanya aku tadi nanya kan ke kakak, karena ada sebagian orang yang pakai yang kayak untuk bagian yang Tertentu berminyak, aja. Jadi dia di bagian berminyak dia pakai yang emang buat yang berminyak, Ya. terus bagian kering juga Buat yang kering. Iya, buat yang kering kayak gitu. Kalau aku karena sayang ya, maksudnya kayak Iya ya sih, dia masih iya. ada sisa-sisanya, jadi aku tap-tap aja, nggak semua gitu, nggak semua wajah gitu. ya sih. Tapi dari kan rangkaian skincare itu banyak kan. Betul. Nah, misal nih buat kami yang minim budget atau buat pemula yang minim budget. Aku juga minim budget. FYI. Ibaratnya kalau mau mulai skincare nih, dia ibaratnya mau satu produk dulu gitu. Yang paling penting untuk dicoba lebih dulu atau enggak dari semua rangkaian skincare yang paling penting itu apa? Paling penting nih, nggak cuma buat cewek, tapi buat cowok juga itu moisturizer sama sunscreen. Dua itu aja. Kalau memang kamu ngerasa, apalagi kulit kamu, walaupun kulit kamu berjerawat, sensitif, nggak sensitif, kering, pokoknya moisturizer itu adalah hal yang paling penting. Karena apa? Kulit kita ini kan selalu mengeluarkan keringat gitu kan, selalu mengeluarkan selalu metabolisme kita tuh kan keluar lewat pori-pori kita. Nah, mau cuaca kita dingin, mau cuaca kita panas, pasti kita tetap butuh moisturizer gitu. Karena itu juga yang membantu melembabkan dan menjaga kelembapan itu sendiri. Nah, selain itu setelahnya baru kita cover moisturizer kita tadi pakai skincare. Karena di ruangan kayak gini pun kita nggak kena matahari langsung, kita tetap kena sinar UV. Selama rumah kamu ada jendela. Kecuali kamu tinggalnya di goa gitu kan, nggak ada jendela, Berarti itu dalam kamu nggak rumah akan kena. penting ya? Iya, kayak gini itu kita kena sinar UV. That's why skincare itu sangat penting dan harus diaplikasikan setiap 2 jam sekali gitu, nggak cuma sekali pas di pagi hari aja. Sekali doang. Nah itu dia, makanya kamu ngerasa kok skincare aku nih nggak ngaruh ya, padahal aku tuh udah dipakai dari 5 tahun yang lalu misalnya kayak gitu. Iya iyalah, orang kamu nggak pernah reapply sunscreen kamu, padahal sunscreen itulah yang membantu memaksimalkan semua kerja skincare kamu dari Kayak kunci rangkaian ya. awal sampai akhir gitu. Kecuali malam ya, kayak nggak usah lah pakai skincare malam kayak gitu. Terus Kak, kalau untuk pemakaian sunscreen yang bagus itu takarannya kan biasa ada takaran. Ya ada takarannya, jadi 3 ruas jari. Oh, 3 ruas. Iya, misalnya tuh yang cair ya, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 gitu. Di Sini. Jadi baru kamu ratakan dari tengah ke arah luar, sampai leher juga kalau bisa. Gitu. Tapi kalau untuk panasnya kita nih, panasnya Palangkaraya nih, SPF berapa kali? 50, 50 fix itu minim ya? 50. Nggak minim sih, tapi max paling bagus. Soalnya kayak 30 nanggung nggak sih gitu. Jadi kayak antara kamu pakai atau enggak sih gitu sebenarnya gitu. Dan karena keringat kan otomatis bakal cepat lebar dia gitu. Tapi kalau 50 ya terproteksi gitu. Walaupun kamu nggak langsung di bawah matahari gitu. Aku selalu pakai yang 50 karena aku ngerasa lebih baik mencegah gitu daripada ada flek-flek hitam, melasma di wajah kita. Itu kan susah banget buat ngilanginnya gitu. Soalnya kan itu nggak efeknya sekarang, tapi Betul, pas nanti umur kita 30 ke iya, atas. 30 ke atas.
Betul. Tapi kapan sih maksudnya kayak kita nih mau pakai skincare, apa ntar nunggu ada masalah di muka, atau menurut kakak kapan sih kita tuh seharusnya sadar kalau kita tuh butuh skincare? Sedini 17 tahun. 17 tahun. Kamu udah nggak 17 tahun itu kulit kamu udah mulai nggak se-baby face dan nggak sebagus ketika kita masih remaja gitu. Yang kita masih remaja bodo amat gitu kan, mau ada apa juga nggak peduli, dia pasti bakal tetap gitu-gitu aja. Nah pas kita mulai aging, namanya juga aging pasti akan mempengaruhi kulit ya, mulai dari wrinkle, mulai dari masalah jerawat tadi yang kita puber ya kan, yang cowok juga pasti juga mengalami masalah itu ya, tiba-tiba jerawatan lah, beruntusan lah. Nah itu tuh sangat bisa banget kamu kalau udah sadar diri dari umur 17 tahun udah pakai skincare. Sayangnya aku dulu nggak ngerti skincare waktu aku umur 17 tahun, jadi masih ada penyesalan yang aku masih terbeban sampai sekarang gitu, karena nggak pernah pakai skincare dulu. Kayak kok kenapa nggak tahu dari dulu? Iya, gitu kok kenapa sih gitu? Telat banget dulu. Iya. kan biasanya kayak termasuk kita ya, termasuk aku sama Rini yang telat Telat puber, banget. yang nggak tahu kayak Skincare makanya apa. skincare tuh harus dari Betul, kapan betul, kayak betul. gitu kan. Dulu kan cuma tahu nih, boleh ngomong brand. Nggak apa. Oh, nggak apa-apa. Termasuk aku yang kayak dulu cuman cuman tahu yang terkenal cuman Pond's kan. Betul, aku juga cuman pakai Tapi Pond's Pond's ya. bagus kok. Kok emang Iya. kayak bedak Mars, Nah, ya. Pond's gitu kan, taunya yang kayak gitu. Tapi kan kita sebenarnya nggak tahu nih kandungan di dalamnya itu sebenarnya cocok nggak sama kulit Iya kita. Apakah ada produk makeup yang mengandung merkuri dan segala macam, itu kita nggak tahu dulu gitu, nggak ngerti. Kenal kayak niacinamide apa itu juga baru banget. Iya, karena kita tidak teredukasi dulu. Mungkin Iya, karena kecepatan teknologi kita sekarang kan, Iya. jadi semua gampang diakses gitu. Baru sekarang tuh beli skincare ngeliatin dulu Ya, kandungannya. dibaca pokoknya ya kan, ini AHA, BHA, PHA, Nah, ya nah gitu kan, harus tahu itu apa AHA, BHA, BHA gitu. Ini kan aku mau nanya Kak ya. Boleh. Ini kan seiring berjalannya waktu kayak informasi tentang skincare itu udah banyak menyebar kan ya. Benar. Apalagi sekarang sudah ada TikTok, ada Instagram yang semua umur tuh udah bisa tahu untuk ilmu-ilmunya skincare. Nah, karena aku punya adik cewek gitu Kak. Jadi dia tuh udah kayak tahu-tahu skincare gitu. Padahal Dalam umurnya umurnya berapa? masih 12 atau 13. Oh, Pokoknya sangat masih dini belia ya. banget, tapi udah tahu skincare kayak gitu. Menurut kakak itu tuh kayak worth it gak sih? Sampai aku nyari Takutnya nyari di ikut-ikutan Google, doang gitu. maksudnya nyari di Google yang sejak usia berapa kita harus Betul, pakai skincare betul. gitu kan. Menurut aku sih kalau dia masih 12 tahun masih belum perlu ya. Masih belum Kecuali kalau mau cuman sunscreen aja, karena emang sunscreen ini tuh ya kayak inilah, kayak kita mau berenang supaya kita nggak kebakar ya gitulah. Baby juga ada yang pakai sunscreen. Bahkan dari anak bayi pun, bayi aku yang punya anak aja, bayiku pakein sunscreen gitu. Nah menurut aku lebih baik dia pakai yang basic aja dulu, belum yang sampai ke ini untuk mencegah apa gitu, Iya. nggak usah gitu, karena dia masih emang, muda banget. kulitnya masih Menurut aku kalau dia memang mau nekunin skincare dari A sampai Z, lebih baik nunggu dia umur 17 tahun sih, karena memang ada beberapa skincare yang nggak boleh anak di bawah 17 tahun untuk pakai gitu. Terus kalau misalkan cara kita tahu nih Kak, atau Kakak punya tips untuk tahu produk mana yang cocok sama kita, apakah harus dicoba aja dulu semuanya atau gimana? Enggak sih, lebih ke kita harus tahu dulu kulit kita nih jenisnya apa. Misalnya kamu ngerasa aku nih acne prone nih, nah berarti kamu mudah berjerawat, mudah beruntusan. Iya. Terus, oh aku nih sangat berminyak nih wajahnya gitu. Nah karena berminyak ngerasa selalu kotor dan segala macam, jadi bakteri, jadi muncul jerawat-jerawat tiba-tiba gitu. Nah atau ngerasa aduh kulit aku tuh kering banget deh, mau aku keringatan kayak apa, mau dingin kayak apa, pasti kering banget gitu. Nah kayak gitu, jadi kayak kita harus tahu dulu jenis kulit kita apa dan kita tuh maunya apa gitu. Aku punya masalah kulit, masalahnya tuh cuma, emang kalian tadi bilang kan aku nggak punya masalah kulit yang gimana-gimana kayak jerawat, tapi jerawat tuh pasti ada, karena kita cewek kan pasti ada momen-momen dimana kita pasti ada muncul jerawat tiba-tiba bulanan ya kan, kayak gitu. Nah pasti untuk menghilangkan jerawat itu kan bekasnya gitu, karena aku nih termasuk yang punya bekas jerawat PIH yang hitam. Ada yang punya PIE yang merah kan gitu. Nah itu bedanya, aku PIH dan itu lebih susah menghilangkannya gitu, karena memang benar-benar membekas lama banget gitu kalau kita enggak. PIH tuh merah ya? PIE PIE yang hitam. PIH hitam. ya. PI
gimana sih? PIH hitam, PIE merah. Nah aku tuh yang PIH dan benar-benar jadinya tuh kayak tidak, ketika kita nggak pakai makeup atau nggak pakai concealer gitu, jadi kelihatan warna kulit kita tidak rata gitu dan sangat kayak mengganggu. fresh gitu. Iya, sangat mengganggu menurut aku dan lama gitu hilangnya. Nah, concern aku kan di situ, otomatis aku akan cari kandungan yang bisa memudarkan bekas jerawat itu, tidak menghilangkan ya, memudarkan karena nggak ada yang instan gitu, pasti butuh proses. Pernah nggak Kak pakai skincare gitu kan, terus nggak cocok, jadi kayak breakout parah atau pokoknya dampak yang Efek sampingnya lah efek gitu. sampingnya gitu, pernah nggak? Pastilah sebagai penjelajah skincare, buat tahu ini skincare cocok sama kita apa enggak. Pasti kita juga pernah ngalamin, kok tiba-tiba ada beruntusan di bagian sini, aku nggak pernah beruntusan gitu. Kok tiba-tiba ada beruntusan di bagian sini atau gatal atau perih gitu, pasti gitu. Nah, dan buat cara aku nanganinnya sih stop makain produk itu, dan aku tahu mulai sekarang kandungan di produk itu berarti ada yang nggak cocok sama aku gitu. Jadi aku coba hindarin gitu. Tapi ada juga yang nggak ada begitu efek, misalnya nggak beruntusan sih, tapi aku tuh nggak suka baunya, nggak suka rasanya yang lengket di wajah aku. Aku tuh aku nggak suka baunya, nggak suka teksturnya, nggak suka perasaan ketika aku makainya. Itu bisa juga gitu. Karena saking banyaknya skincare yang aku coba tuh kayak nggak enak nih baunya, nggak mau gitu. Nggak Dari mau bau pakai. juga udah. Iya, dari bau aja udah nggak enak. Kalau terlalu menyengat kan, kita kan butuh skincare buat ngekalmin diri kita, iya kan, me time gitu loh. Tapi kalau kitanya udah kayak nggak ngerasa enak gitu, ya nggak akan aku pakai lagi. Tapi untungnya waktu nyoba-nyoba skincare nggak sampai yang breakout yang Nggak ada sih yang sampai ke Nggak sampai kayak kita, jerawatan ya. pokoknya. Beruntungnya aku kayaknya di situ dari genetik sih gitu kayaknya. Iya sih, gitu. dari genetik. Bukan karena kulitku A B C, enggak. Aku Mungkin jadi- badak aja kulitnya kali. Jadi inget kalimat Dita. apa-apa. Apa tuh? Apa tuh? Apa Yang kalimatnya? kamu bilang, aku punya temen kan, kulitnya Iya. mulus juga, kayaknya kulit badak juga dia. Terus aku bilang kan kulitku kulit badak. Dia kulit badak juga. Terus dia tuh pernah ngomong kan, kayaknya memang anak-anak orang berduit tuh bukan. Privilege ya. Lah kameramen kita kulitnya bagus loh. Iya kan? Maksudku itu kayaknya tergantung genetik aja. Mau dia anak orang kaya, mau dia anak orang biasa aja, kayaknya nggak ngaruh sih. Iya, gitu. makanya aku waktu dia ngomong kayaknya orang kaya tuh memang mukanya mulus-mulus ya. Berarti kita Enggak. miskin gitu. Astagfirullah. Emang siapa sih yang nggak pernah mandi di sungai, ya nggak sih? Siapa yang nggak pernah mandi di sungai? Siapa yang pernah tidurnya lupa cuci muka? Aku juga pernah gitu loh. Jadi kayak Itu genetik emang genetik ya. aja sih. Aku ngerasa beruntung di situ sih. Bisa-bisanya dia mikir. Sabar ya, sabar ya. Kabar aku punya temen ini. Ntar aku mau minum. Nah ya, kebetulan minuman ini aku beli juga dari salah satu usahanya Kak Iga, yaitu Samudra Coffee. Yeay. Kalau biasanya yang ini kayak yang Atlantik yang ada es krimnya. Betul. Aku suka es krimnya, tapi ini tadi karena sold out, jadi aku beli yang apa nih tadi namanya? Arctic ya, Arctic ya. menu baru kita. Minum dulu aus. Aku karena nggak suka kopi, jadi coklat. Aku suka banget red velvet, jadi aku minum red velvet. Jadi kafenya tuh bisa untuk semua umur ya, nggak cuma kopi kan. Iya. Cemilannya juga enak-enak, sempol, harus cobain. Wajib. Best seller kita. Dan kalau mau tahu alamatnya sama kayak namanya, Samudra, Pangeran Samudra. Pangeran Samudra 3. Gitu. Jangan lupa mampir guys. Kalau baik gue cubit di langit, aduh bener. Nah, itu usahanya beda lagi. Yang itu nggak jual kopi. Itu lebih ke restoran, chill. bar, iya. Sambil ngeliat suasana kota Palangkaraya dari atas. Nongki Situ. cantik gitu ya. Nah, sama ini Kak, aku termasuk salah satu, aku bukan korban ya bilangnya ya, Korban. tapi bisa dibilang korban juga ya. Kayak misalkan sekarang kan banyak banget tuh influencer juga beauty vlogger kan, mereka yang kayak promosiin produk-produk gitu kan. Terus aku pun bahkan mungkin kita lah sering keracun gitu loh, karena mereka tuh memang kayak meyakinkan banget, tapi kita nggak tahu itu tuh beneran dia pakai apa enggak. Maksud aku mungkin untuk sekarang, di usia kami sekarang, kami udah bisa mikir gitu kan, kami udah ngelewatin itu kan. Cuman ada tips nggak nih untuk pemula, orang-orang yang masih mencari skincare tapi lewat konten gitu, lewat influencer panutannya gitu tuh. Maksudnya ada tips nggak sih Kak buat mereka? Pastinya harus educate yourself. Kayak kamu harus sering-sering research. Jangan malas buat browsing gitu. Misalnya ini produk baru,
dia klaimnya apa. Misalnya klaimnya untuk kulit sensitif atau kulit kering atau kulit kombinasi, kamu harus tahu klaimnya dia apa dan sejarah produk ini. Misalnya nih, ini produknya tiba-tiba muncul aja gitu, nggak tahu dari mana. Kan itu patut dicurigai dong, kayak ini produk dari mana, Indonesia apa luar, kandungannya apa nih, ada merkurinya nggak, ini udah lulus BPOM nggak. Nah itu paling penting karena BPOM itu adalah badan yang membantu kita buat mengetahui ini produk udah lulus sensor apa belum, bisa aman digunakan atau belum gitu. Karena kadang kalau ini produk abal-abal atau nggak tahu datangnya dari mana, karena harganya murah tergiur kan, apalagi si influencer bilang gila ini efeknya semalam aja kelihatan. Pakai logika aja gitu kan, nggak ada yang tiba-tiba kayak Candi Borobudur jadi gitu kan, gitu mukanya tiba-tiba langsung kayak beauty filter gitu, nggak bisa gitu. Berarti jadi emang bener-bener on banget aku dulu sampai percaya. I'm not saying Gini Kak, sayangnya malas baca ya. bisa jadi. Salah Cuman satunya. kadang ini juga Kak, kayak ada skincare kan baru muncul kan ya, udah kayak mulai rame nih kan. Cuman di skincare itu mungkin ada beberapa kayak tunar atau apa day creamnya dia udah BPOM, tapi dia di night creamnya Kak yang nggak BPOM. Terus kayak yang jual ini kan nawar-nawarin aja ini sama kok dari produk ini Iya. juga gitu. Tapi dia nggak bilang kalau itu sebenarnya belum BPOM gitu ya. Enggak bilang. Ya berarti kan harus pintar-pintarnya kita. Iya. Berarti kita harus cari tahu nih ini BPOM atau enggak. Kalau enggak ya jangan dibeli dong gitu. Karena kan harus diuji lab dulu. Uji klinis Cuman lah gitu. Karena aku dulu kayak gitu. Dan Kita dia semua pasti termasuk- punya dosa yang kita lakukan, betul, dosa ketika kita kayak kok aku bodoh ya gitu, kok kayak Ini Kak, apa kalau di rangkaian skincare itu kan yang paling efektif kan night creamnya betul, kan. tapi kan nggak harus dari merek itu. Iya sih. Nah, gitu sih. Cuman kan karena kita taunya kayak oh nih serangkaian nih satu merek nih. Heeh, gitu, itu jadi dipakai itu aja kayaknya gitu. mindset yang harus kita singkirkan. Ya, bener-bener. Nggak mesti dia serangkaian itu pasti cocok sama kita. Seperti Iya. yang aku bilang tadi, ya nggak semua dari produk yang aku beli awal tadi cocok sama aku. Aku harus mikir lagi nih yang mana yang aku beli, yang mana enggak gitu. Jadi benar-benar kita tuh jangan selalu mikir kalau satu set adalah hal yang paling baik, enggak gitu. Benar-benar. Heeh. Sama ada kan yang kayak yang apa brand skincare yang lagi terkenal Betul, banget sekarang. betul. Ibaratnya dia beli satu serangkaian terus ada yang nggak cocok, dia bilang oh ini buruk nih kayak gitu. Padahal belum tentu kan. Si skincare-nya itu secara Iya, keseluruhan ya. Mungkin karena dia pakai apa night creamnya Iya. atau tonernya yang nggak cocok, Iya. kan nggak tahu gitu. Iya, karena kan kondisi kulit kita sendiri beda-beda, nggak bisa kita samain gitu kan. Kamu belum tentu cocok sama produkku, begitu juga kamu gitu. Jadi kayak dia nggak bisa juga kita ngebilang nih ini jelek nih brand ini, lebih bagus brand ini ya nggak bisa gitu. Tapi dulu kiblatku dia. Oh, wow. Jadi Kalian tiap aku main ke rumahnya, yang dia panggil aku yang ini bagus serum ini dia ngejelasin. Kamu langsung keracun sama dia ya, padahal belum tentu Tapi cocok. Kak, berapa minggu kemudian gak nyampe 1 bulan aku coba lagi, aku ganti deh yang ini nih. Aku baru beli yang kemarin kamu beli gitu. Kayak, Ya itu dia alangkah pentingnya buat kita tahu kebutuhan kita sendiri, bukan kebutuhan Iya. sesaat lah istilahnya kayak gitu, atau iseng-iseng nyoba-nyoba doang gitu kan, sayang uangnya gitu. Soalnya ibaratnya yang cocok di aku belum tentu cocok di Betul. dia. Aku tuh selalu bilang sama teman-temanku kalau kalian pengen nyoba boleh banget, tapi ya jangan 100% percaya sama yang aku bilang dan jangan 100% langsung beli mentah-mentah gitu kan, kamu harus sesuaikan sama kebutuhan kulit kamu gitu. tapi emang bener sih, dulu kan waktu aku pernah breakout parah Kak. Parah banget ini tau lah. Itu juga tahu bener-bener yang pernah gak sih yang kayak muka aku tuh nggak bisa aku nyentuh sendiri. Oke. Bengkak terus jerawat tuh pokoknya parah banget. Kayak iritasi gitu ya. Pokoknya jerawat radang. Oh, oke, itu radang. full pipi kayak gitu kan. Terus aku ngikut-ngikut nih ngeliat di TikTok gitu tuh. Oh, ini bagus kan, biasanya kan di TikTok tuh juga ada yang orang yang jerawatan parah kan. Terus dia rekomen ini tuh aku ikutin. Ya, tadi dia bilang acne fighter itu ya. Mereka nggak klaim Cuman gitu tadi ya. bener banget kata kakak, kita harus memang edukasi diri kita sendiri, kita tahu kebutuhan kita. Akhirnya aku putusin, aku berhenti untuk nyoba-nyoba itu lagi, bener-bener kayak ke dokter. Itu Betul. memang udah harus ditangani Iya, dokter betul, banget betul. separah itu. Jadi aku harus cari tahu juga jenis kulit aku, masalah aku apa, dan aku tuh harus kayak gimana, dan Harus dari konsul situ. lah gitu kan. Dari Ya. situ. Sama expertnya, bukan sok-sokan jadi expert lah istilahnya, ya kayak itu. gitu, yang benar-benar tahu ABC-nya gitu ya kan. Apalagi dokter SPKK kan, spesialis kulit, pasti dia tahu lah ini tuh gara-gara apa gitu Nah pasti. ya, jadi dulu tuh sempet pakai apa namanya, pakai obat
Obat minum anti Iya, karena iya. memang udah Iya parah ya, benar-benar banget, sampai banget. obat minum ya. Sampai obat minum itu Emang harus ya dari dalam benar-benar. Tapi kayak juga sendiri pernah nggak nerima endorse nih, tapi dari produk yang kakak tuh tahu kakak tuh nggak cocok sama itu. Kan ini kan kayak Iga sebagai beauty vlogger kan, otomatis kan kayak ada edukasinya lah pasti Betul, di dalam betul, situ betul. kan. Cara kakak untuk tetap profesional tapi tetap mengedukasi para penonton tuh kayak gimana? Aku kayaknya pernah sih kayak ini tuh produk viral banget dan aku nggak perlu nyebut ya, ini tuh Oke, oke. viral banget. Kayaknya semua orang tahu sampai pelosok-pelosok negara ini pun tahu kayaknya Kayaknya tuh aku tahu. produk ini ya. Oke. Tapi aku nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa nggak cocok gitu, dan kenapa aku ngerasa nggak cocok karena memang habis pakai produk itu tuh aku ngerasa kok kulit aku tuh jadi rewel gitu, maksudnya jadi kering banget Oh, berarti gitu. memang pernah kakak coba juga ya? Pernah, emang aku harus nyoba dulu, baru aku bisa ngasih tahu kalian gitu. Kalau aku nggak nyoba dulu ya gimana aku ngasih tahu kalian iya, efeknya ke benar. wajah aku gitu kan. Aku coba kok jadi, biasanya kulit aku tuh nggak pernah kayak gini gitu, jadi kering banget, ada bagian yang tiba-tiba nunggu jerawat, biasanya nggak pernah ada jerawat gitu, walaupun nggak breakout ya, maksudnya cuma jerawat berapa dua yang kecil gitu doang. Kayak sinyal nih. Iya, nggak cocok. sinyal bahwa something wrong gitu loh dengan produk ini. Berarti kan pantesan ya aku tuh mencium bau yang menyengat nih dari produk ini. Padahal klaimnya dia tuh adalah skincare tapi yang kayak bikin wajah kita glowing gitu. Nah, klaimnya tuh gitu, kayak krim yang bikin wajah kita glowing. Terus aku kayaknya enggak deh, maksudnya kan aku di endorse. Ya, walaupun aku di endorse tapi aku tetap harus bilang mungkin di aku emang nggak cocok, tapi efeknya ini, klaimnya ini, aku kasih tahu nih klaimnya ini, terus teksturnya tuh kayak gini gitu. Emang sih habis pakai tuh bener-bener langsung kayak tone up gitu loh, kayak jadi cerah wajahnya. Tapi di aku tuh aku nggak ngerasa cocok gitu kayak gitu. Tapi aku tetap bilang gitu kalau ini tuh aku kayaknya nggak cocok kandungannya. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang pernah nyobain. Mungkin bisa share gitu gimana pengalamannya pakai Iya sih, produk lebih ini. baik kayak gitu Iya. daripada kita pura-pura cocok Terus menjebak kan jatuhnya gitu. Iya. Dan kalau di endorse pun ya, kalaupun di endorse aku bakal bilang sama mereka kalau aku selalu reviewnya honest gitu. Karena kepercayaan followers aku itu lebih berharga daripada uang endorse itu gitu sih. Kalau aku memang benar-benar pengen jadi pengaruh yang baik gitu. Influencer. Tuh. Ini calon influencer. Influenza. Lu ya. Corona sekarang kan. Ya Omicron ya kan. Nanti ada unicorn. Itu lama-lama jadi menu kopi juga Kak, salah satunya mungkin. Iya, Varian-varian kopi nama-nama. jangan, Kalau bingung cari nama kan. Jangan merusak estetika. Ini idenya muncul pada saat corona. Pada saat corona jadi menunya namanya Omicron, Katanya. Delta Corn. Nah mungkin terakhir nih, Kak Iga mau berbagi skincare rutin yang sekarang gitu dan sesuai dengan apa sih jenis kulit kakak yang Ya. Pertama jenis kulit aku kombinasi. Di bagian T-zone aku tuh oily dan di bagian lain itu dry. Dan aku tidak sensitif dan tidak acne prone juga, jadi normal skin ya. Terus aku sekarang pakai rangkaian skincare dari lokal brand semua. Jadi aku pakai something toner yang supple power karena itu menghidrasi kulit aku karena dia ada kandungan hyaluronic acid. Tahu kan yang pencinta skincare pasti tahu. Kameramennya HA ya, hyaluronic acid. Kemudian kalau malam aku akan pakai HBHA tonernya untuk menyamarkan bekas jerawat yang hitam di wajah aku. Nah, karena HBHA kandungannya ini lebih keras daripada hyaluronic acid, jadi emang harus dipakai malam hari. Karena itu bikin wajah kita lebih sensitif gitu karena kandungan asidnya yang lebih keras tadi. Makanya cuma dipakai malam hari. Nah, setelah itu baru aku timpa lagi pakai toner yang supple power tadi supaya kekenyalan kulit aku ataupun hidrasi kulit aku tuh nggak kurang. Yang penting tuh hidrasi kulit karena itu yang melindungi skin barrier kita atau lapisan utama kulit Aku perlu kita kulit aku udah mulai gitu. kering. Nah, itu dia. Mau berjerawat mau enggak masalah, yang itu pasti nggak apa-apa untuk hidrasi itu penting banget ya buat kulit. Nah, selain moisturizer ya, dari toner juga bisa. Nah, setelah itu aku pakai serum niacinamide Sabibit moisturizer yang 10%. Itu serum. Nah, serum ini tuh yang mengandung niacinamide 10% supaya efeknya tuh cepet
Kan ada yang 5%, ada yang 3%. Nah, aku pakai yang paling tinggi itu 10% karena something juga karena aku udah cocok. Dan bener-bener aku 2 mingguan gitu aku ngerasa kulit aku cerahan dan noda hitamnya lebih pudar. Gitu. Terus setelah itu kalau malam aku tuh serumnya nggak mau pakai serum yang kayak habis serum 1, serum 2, serum 3. Aku mau coba satu-satu dulu. Jadi aku tahu nih efeknya berefek nggak gitu. Baru nanti kalau aku udah selesai sama serum ini, baru aku pakai serum yang lain gitu. Nah jadi setelah serum itu aku pakai eye cream kalau malam. Eye creamku pakai something juga, karena kayaknya aku udah cocok banget sama something. Ya jadi kayak males ganti-ganti brand lagi. Pakai game changer yang tripeptide eye cream gel itu yang ada kayak aplikatornya tuh ada keramiknya gitu, jadi kasih sensasi dingin di mata kita, jadi kayak enak banget. Aku taruh di kulkas kan, jadi kayak dingin pas mau malam mau tidur, relax gitu jadinya. Tuh pakai itu, baru semua skincare aku itu malam. Kalau malam aku lock pakai moisturizer, aku pakai Dirmi Beauty Skin Barrier Water Cream karena dia water based cream, jadi cepet banget nyerap kayak air. Ringan banget, nggak berasa pakai moisturizer. Jadi mau kamu pakai siang panas yang kayak gini ataupun malam yang dingin itu cocok banget. Iya itu cocok banget sih, kalian harus coba. Menurut aku itu I recommend that moisturizer gitu. Terus udah deh, aku nggak pakai krim malam, aku nggak pakai sleeping mask, dan aku nggak pakai face oil. Itu tuh tergantung kebutuhan kulit. So, aku berusaha untuk memakai produk tuh seminimum mungkin karena ya itu tadi aku nggak mau juga. Karena selalu sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya gitu. Jadi aku pengen pakai secukupnya aja gitu untuk malam. Kalau siang sama rutinnya kecuali AHA BH toner something tadi. Jadi aku cuma pakai Supple Power, serum, terus moisturizer dan di lock pakai sunscreen. Penting banget itu aku. Sunscreennya sekarang aku lagi pakai dari aku tadi bilang lokal produk yang kalau ini Korea. Produk Korea aku pakai COS RX yang aloe vera sunscreen yang 50 ini SPF-nya 50 PA. Karena itu dia juga mudah nyerap, wanginya juga enak dan benar-benar ada efek calming untuk kulit. Jadi bikin kulit kita tuh nggak yang iritasi merah-merah gitu, gatal-gatal atau apa gitu. Benar-benar ngerasa calm aja dan dia ada kandungan aloe veranya kan, itu tapi kalau misalkan ini Kak, kan sunscreen itu harus di reapply 2 jam sekali. 2 jam sekali kan. Misal nih kayak kita nih keluar nih kan pakai makeup. Nah, itu yang selalu ditanyain sama orang-orang sama aku. Kamu kan tetap pakai makeup kok, gimana cara kamu apply sunscreen 2 jam sekali? Hello, sekarang sunscreen itu nggak cuma krim, ada yang spray juga gitu. Jadi bawa sunscreen kamu yang spray kemana-mana setiap 2 jam, iya, timpa aja. Nggak tahu. Aku pernah Kak. Mukanya. Kasihan. Mukanya. Aku ada beli sunscreen yang spray. Cuman anehnya yang aku beli itu dia ini jadi kayak apa? Bentol-bentol kayak gitu. Kayak Apanya? Nggak cair gitu. Bukannya nggak cair sih. Menggumpal. Iya, jadi menggumpal. Mungkin Jadi kayak di bagian jenis tertentu tuh tetap harus kayak di-apply kayak gini-gini. Nah, kalau kamu nggak pakai makeup atau kamu wudhu kan, kalau sholat lebih baik pas abis wudhunya, abis kamu sholat, kamu apply yang nggak usah yang spray kalau gitu, atau pakai spray pun biasanya dianin di tangan, ini di tap-tap. Atau ada rekomendasi? Iya, produk penyerap. Ada banget. Pakai. Nanyanya langsung aja ibu. Soalnya aku tuh ada beli, cuman nggak bagus gitu. Jadi kembali ke yang awal lagi. Aku rekomen kalau kalian beli sunscreen spray itu jangan yang cair. Jadi gimana? Kan ada spray yang cair, ada spray yang aerosol. Ngerti nggak? Yang kayak hairspray. Atau kayak ini nih, kayak Rexona yang spray. Itu kan aerosol, jadi dia percikannya tuh halus. Karena dia aerosol. Nah masalahnya aerosol ini tuh nggak bisa dikirim dari Pulau Jawa ke Kalimantan pakai ekspedisi, nggak bisa. Jadi kalian harus beli ke Guardian atau ke toko-toko makeup yang emang jual itu, yang dia import langsung, mungkin dia lewat darat. Contoh apa Kak? Kose dari Jepang. Kose atau Anessa juga dari Jepang, itu bagus banget spraynya. Tapi emang jarang yang jual Kak ya? Nggak ada yang jual di sini, makanya aku biasanya kalau itu aku titip sama temanku yang dari Jawa, jadi dia hand carry. Di Jakarta juga ada kan? Ada di Jakarta, aku belinya emang dari Jakarta. Nah tapi kalaupun terpaksa ya kan, terpaksa, aduh nggak ada nih Kak, gimana? Ya pakai spray aja, tapi itu resikonya mungkin menggumpal atau emang nggak rata jadinya gitu.
Itu sih kalau dari aku. Atau kalau kamu nggak malas, hapus makeup, cuci muka, reapply, makeupan lagi. Cuman ya capek Dan banget. bentuk makeupnya tuh belum tentu sama dari yang tadi. Ada aja entah lebih merah Iya, atau iya, lebih betul, pudar. betul, Itu biasanya betul, tuh kayak betul. gitu tuh. Ya jadi maksud aku menyesuaikan aja gitu sama kamu. Gitu sih. Terus Kak, aku mau nanya juga, ini kan untuk skincare luar ya, kira-kira ada nggak yang kakak Konsumsi. ya konsumsi untuk Oh. Perawatan dari dalam dari lah. dalam gitu, Oh, vitamin gitu ya? atau ini apa minuman detox atau apa? Kolagen biasanya gitu-gitu kan. Enggak, Nggak ada. enggak ada. Kalau kayak kolagen minuman itu jujur, aku kan juga suka baca ya. Terus aku kayak baca efek minuman kolagen tuh berefek nggak sih? Like kalau dokter SPKK bilang, dokter luar negeri ya, karena aku tuh selalu ngikutin jurnal, kan mereka tuh bikin jurnal gitu loh. Aku baca jurnalnya, terus mereka bilang, yang percuma buang-buang uang kalian beli minuman kolagen, karena apa, tubuh kita tuh menghasilkan kolagen sendiri. Iya, masalah banyak atau enggak kolagen itu balik lagi ke konsumsi yang kita makanan kita makan. Kalau kita makan junk food, otomatis nggak akan baik buat kulit kita. Kalau kita minum air mineral 2 liter sehari, makanan kita sehat, kita juga olahraga, itu pasti bakal balik ke kulit kita. Dan kolagen itu pun pasti akan produksi terus di dalam kulit kita. Yang penting konsumsi kayak buah-buahan. Betul, buah-buahan, makanan kita sehat, gaya hidup kita sehat, itu pasti kulit kita juga akan Kayaknya ikut kita nggak sehat sehat. gitu. Emang nggak sehat. Betul. Pertemanan kita juga Pertemanannya tidak sehat, pengaruh buruk ya. Nah jadi pas aku baca, untungnya pada saat itu aku nggak kemakan nih dari artis luar negeri yang atau influencer yang minum ini merek ini tuh bagus banget guys, kulit kita kalian ya guys, mereka kan dibayar gitu, dan mereka ya cuma minum itu sih, kamu kan nggak lihat mereka sehari-harinya minum atau enggak, ke dokter atau enggak, suntik atau enggak, ya enggak? padahal mereka juga tiap hari Nggak minum itu mungkin, ya kan? Nah, jadi kayak benar-benar harus dibaca sih semuanya. Emang harus edukasi diri itu penting banget menurut aku. Nah, dari situ aku menyelamatkan diriku daripada membeli kolagen yang nggak ada gunanya. Sebenarnya kayak kita minum susu doang. lumayan Kak ya. 500.000 kan, setahu aku. Ya aku tuh tahu yang kalian maksud tuh karena dia viral banget, terutama di Banyak, TikTok. Kak, banyak banget. Di TikTok. TikTok tuh adalah pengaruh buruk sebenarnya kalau kalian nggak bisa milah-milah. Iya. Ya kan, banget, informasi beneran. gitu. Masuk aku. Jadi kayak selain dia racun, menguras dompet ya kan, ternyata Karena nggak mereka guna juga. sumbernya nggak jelas. Betul, mereka tuh nggak ngasih tahu. Ini kalian tahu ini kolagen manfaatnya. Namanya juga kita jual sesuatu nih. Aku nggak mungkin dong bilang minumanku nggak enak. Pasti aku bilang ini enak, apa manfaatnya, bla 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 gitu kan. beli ya. Ya kalau nggak gitu ya nggak usah usaha dong. Aku sama kayak yang jual kolagen. Pasti dia klaim ABC, tapi kan belum tentu terbukti. Dari mana gitu buktinya gitu. Soalnya bahayanya kalau minum kolagen itu kan dia kayak ada pengawet, terus ada Betul, ada misalnya talak. meskipun dia rasanya buah-buahan, Iya, tapi betul, pemanis tetap aja buatan atau apa gitu kan. mending buah asli Kak ya. Bener, Lagi mending dari kita dalam tuh kayaknya kayak takut aku aja yang obat jerawat kemarin kalau bukan karena dokter nggak Iya. berani juga, benar-benar harus dokter. kalau memang mau apa istilahnya dari dalam ya perbaikin gaya hidupnya aja dulu Iya sih gitu. benar. Terus jam tidur juga Kak ya. Percuma kamu skincare-nya mahal tapi iya, begadang, nggak Terusin pakai dengerin. sunscreen, begadang nggak pakai sunscreen, overthinking gitu kan, insecure gitu. Kayaknya itu Aduh, semua masalah aku deh. nggak usah pakai skincare karena jadi bawaannya jelek gitu loh. Iya nggak sih? Oh berarti pas aku nih nggak pakai skincare Kulitnya itu yang stres dilakukan. karena Iya. orangnya stres gitu. Kalau kamu ngerasa good, you feel good about yourself, kamu ngerasa I'm happy, I love myself, I love my skin gitu. Kulit kamu juga pasti akan ngerasa bagus gitu loh. Berarti secara psikologis tuh sendiri. ngaruh juga ya. Banget parah, kayak penting banget buat kita tuh selalu memberikan energi positif lah gitu ke sekitar kita. Kayaknya aku bakal mulai pakai skincare lagi deh. Iya Setelah benar-benar podcast ini. harus. Aku kemarin tuh pakai ini kayak something yang 5% kan karena aku Iya. biasa pakai niacinamide kan. Jadi aku pakai yang rendah dulu. Iya menyesuaikan kan. Nah, tapi setelah aku treatment dokter kan nggak dibolehin pakai skincare apa-apa dulu kan. Aku jual. Tapi kan nggak selamanya dong, nggak selamanya Iya, kan. nah aku tuh mau mulai cuman takut. Karena aku tuh udah nyoba nggak siap untuk sama breakoutnya itu. Jangan takut untuk mulai. Kalau nggak kamu nggak akan tahu dan nggak akan nemu skincare yang cocok buat kamu. Kalau kamu takut gitu. Intinya yang paling penting sunscreen Kak. Betul, sama moisturizer. Sama Tuh, itu aja sih. Yang penting hidrasi kulit itu yang bikin kulit kamu kenyal, bikin kulit kamu kencang. Itu adalah
moisturizer. Iya Karena kita tua, muka kita kan makin keriput nih, Iya. makin banyak beban. Soalnya aku ngerasa Kak kayak makin kita berumur tuh kayak kadar minyak di muka kita tuh Betul, karena minyak tuh selalu berkurang pasti. Dan untuk kita menjaga menjaga skin barrier kita tetap bagus, menjaga elastisitas kulit Iya. kita tetap bagus, ya itu moisturizer. Panas gini kan bikin kering. Gitu. Lagi panasnya kayak gini. Metabolisme soalnya. Meskipun Iya. sebenarnya kayak cuacanya mendung tuh harus banget Di ruang ber-AC kan bikin kulit kita kering. Kakak Nah, kemarin waktu di Bali pakai sunscreen apa? banget itu aku pakai sunscreen. Maksudnya kami minta tips itu biar gak dempul. Oke teman-teman, jadi kali ini aku pengen nunjukin ke kalian makeup tutorial simple aku. Yang ini lokal brand yang kayak gini ada, namanya Pore Ranger dari Emina. Lebih ke highlight dan lebih ke cover gitu. Jadi blemish atau bekas noda-noda hitam di wajah kita itu ketutup gitu. Emang nggak ketutup sih, tapi kayak menyamarkan. Nah, biasanya aku dikit pakai lah ya. concealer itu di bawah mata sedikit. Nggak boleh lebih dari sini. Nggak boleh sampai sini panjangnya, atau lebih pendek, nggak boleh, harus pas di sini. Terus Surah Bara antara Kalteng.